kali ini, dan saya hormati para peserta pada hari ini. Saya mendapatkan amanah untuk memberikan materi tentang HIV, yang mana nanti akan menjadi salah satu program juga untuk di Dinas Pendidikan agar para peserta didik mendapatkan materi ini ya. Tujuan adanya materi HIV ini adalah kita mencoba untuk bagaimana kita melakukan pencegahan kepada anak-anak kita agar tidak terjerumus kepada penularan HIV ini. Karena kalau tadi dokter melalui udara, melalui droplet gitu ya. Tapi kalau HIV ini penularannya tidak seperti itu, dia penularannya tidak mudah sebenarnya, tapi akan bermasalah ke depannya, dan juga cara penularannya ini biasanya bermasalah dengan perilaku ya, seperti itu. Jadi saya akan coba membahas ini, mudah-mudahan bisa didapatkan dan bisa merubah perilaku anak-anak kita zaman sekarang dan dapat terhindar dari penyakit HIV ini. Oke, untuk materi hari ini sebenarnya akan saya bawakan ada 4 ya. Kesehatan reproduksi, tentang narkoba, gaya hidup dan pornografi, dan yang terakhir adalah HIV AIDS. Namun untuk mempersingkat waktu, untuk materi 1, 2, 3 ini saya skip. Tapi saya sudah menjelaskan kemarin kepada guru-guru olahraga agar mereka bisa menyampaikan materi ini kepada peserta didiknya. Karena ketiga materi inilah materi-materi penyambung kenapa bisa muncul HIV AIDS ya. Jadi karena ada kesehatan reproduksi ini kan masalah hubungan seksual, narkoba ini penggunaan narkoba juga dia bisa menyebabkan penularan HIV, dan gaya hidup pornografi juga ke arah hubungan seksual. Jadi itu yang bisa menyebabkan penularan HIV. Baik, saya langsung saja ke materi inti yaitu tentang HIV AIDS. Yang pertama, apakah HIV itu ini adalah HIV? Kalau tadi TB adalah bakteri, kalau HIV adalah virus. HIV itu panjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus. Human itu artinya manusia, jadi virus ini hanya bisa tinggal di manusia, bisa hidup di manusia. Ketika virus ini keluar dari tubuh manusia, maka virus ini akan segera mati. Makanya ketika ada orang nanya kalau dari penularan dari nyamuk bisa nggak bisa ya, karena setelah dihisap oleh nyamuk virusnya akan segera mati. Jadi virus HIV ini sebenarnya tidak mudah menularkan kepada orang lain, karena ketika dia sudah keluar dari tubuh manusia dia akan segera mati. Ini kekebalan tubuhnya akan menurun, di mana orang-orang yang kekebalan tubuhnya menurun dia akan mudah sakit, seperti itu. Misalnya kalau ada orang yang sakit diare dengan imun kekebalan tubuh yang baik, biasanya 3 hari sudah sembuh. Tapi pada orang dengan HIV, kekebalan tubuhnya rendah, ketika minggu bisa melawan virus yang menyerang manusia, dan yang diserang adalah kekebalan tubuh manusia. Lalu AIDS. Bisa kita ngomongnya HIV AIDS ya, tapi ini adalah hal yang berbeda antara HIV dan AIDS. HIV itu adalah virusnya, kalau AIDS adalah tanda-tanda atau gejala-gejala yang muncul yang diakibatkan karena kekebalan tubuh manusia yang sangat rendah. Jadi AIDS ini adalah kalau stadium ketika ada orang HIV tidak diobati, virusnya makin banyak, kekebalan tubuhnya makin turun, muncullah gejala-gejala yang kita sebut dengan AIDS. Biasanya ini kalau ada sakit, kalau tadi ada TB ya, TB paru pada orang normal, tapi kalau pada orang AIDS ini TB-nya udah nggak di paru lagi nih, bisa di pencernaan, bisa di kelenjar getah bening, bisa di otak bahkan sangat rendah sekali, atau biasanya kalau diaris banget orangnya. Jadi itulah gejala-gejala yang muncul karena kekebalan tubuhnya yang sangat rendah. Nah, ini bagaimana cara penularan HIV? Penularan HIV itu ada 3 cairan inti yang sangat menularkan untuk HIV ya. Sebenarnya dalam cairan tubuh manusia itu mengandung
virus HIV, namun hanya 3 cairan yang bisa menularkan. Cairan kelamin, dan cairan yang ketiga adalah air susu ibu. Jadi hanya 3 cairan ini yang bisa menularkan kepada orang lain. Jadi ketika terjadi pertukaran dari 3 cairan ini bisa menyebabkan penularan HIV. Yang pertama adalah darah. Darah ini banyak ya, biasa dari donor darah, dari transfusi darah, maupun dari jarum suntik. Nah, kenapa? Karena dia biasanya pakai cairan kelamin jelas. Berarti kan pertukaran cairan kelamin disebabkan karena adanya hubungan seksual ya. Tanpa ada hubungan seksual, maka cairan kelamin tidak akan tertukar. Lalu yang berikutnya adalah air susu ibu. Kalau air susu ibu berarti seorang ibu yang HIV positif, ketika dia menyusui anaknya dengan ASI, ini bisa ada resiko untuk penularan dari ibu ke anaknya dari air susu. Jadi hanya 3 cairan ini yang bisa menularkan virus HIV dari orang yang terkena HIV ke orang lain. Jadi sebenarnya sih kalau kita bisa bilang HIV ini tidak mudah penularannya ya. Namun ini menjadi tetap terjadi banyak di masyarakat kita ya, karena tadi saat ini paling sering adalah karena pertukaran cairan kelamin ya, hubungan seksual yang menyebabkan penularan HIV ini. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi di depan, bahwa ada 3 cairan yang dapat menyebabkan penularan: darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Nah, ini adalah proses perjalanan penyakit dari orang HIV menjadi AIDS. Yang pertama adalah stadium awal, di mana ini ketika seseorang terinfeksi HIV masih awal-awal di minggu-minggu pertama atau bulan-bulan pertama, dia tidak ada gejala apapun ketika tertular, karena perjalanan penyakitnya HIV ini panjang ya. Dia bisa 5 sampai 10 tahun baru muncul menjadi AIDS. Jadi awal-awal tidak ada gejala. Nah, di mana pada stadium awal ini ketika dilakukan tes HIV juga biasanya hasilnya negatif. Kenapa? Karena antibodi kita belum terbentuk untuk pendiagnosaan ya. Jadi yang kita diagnosa adalah menggunakan antibodi. Ketika orang kena HIV, antibodi itu belum terbentuk dan ini masih negatif ketika diperiksa. Lalu masuk ke stadium kedua, di mana stadium kedua ini masih tanpa gejala namun sudah ada antibodinya ya, jadi bisa ditemukan hasilnya positif. Namun gejala-gejala masih belum muncul nih untuk HIV ini. Biasanya kalau ada muncul gejala stadium 2 ya masih masalah di daerah kulit atau masih ada sariawan di daerah sekitar mulut gitu ya. Dari stadium 2 masuk ke stadium 3. Nah, ini baru muncul nih gejala-gejala akibat dari HIV ini, di mana sistem kekebalan tubuh manusia sudah mulai turun, mulai muncul gejala-gejala, misalnya mulai gejala sariawan-sariawan pada orang. Biasanya kalau sariawannya di lidah hanya 1-2, bisa di sini pada orang HIV ini sariawan cukup banyak ya, hampir seluruh mulut biasanya ada sariawan gitu ya, seperti itu. Lalu muncul ada pembesaran kelenjar getah bening, seperti itu juga bisa muncul. Nah, kalau dia masih tidak tahu kalau dia ada HIV atau dia tahu tapi tidak mau pengobatan, lama-lama masuk ke stadium 4, di mana adalah masuk ke dalam yang namanya kondisi AIDS. Nah, di kondisi AIDS ini adalah kondisi stadium terakhir pada pasien HIV. Namun kalau bisa cepat kita obati, bisa kita tolong ya untuk stadium 4 ini. Ini biasanya sudah muncul gejala-gejala misalnya seperti ada TB pada otak, atau ada penyakit-penyakit lain yang menyerang otak juga ya, seperti itu, atau ada penyakit-penyakit yang menyerang pencernaan. Dan saya bilang tadi kalau dia ada diare bisa sampai berminggu-minggu, ini yang paling bahaya, sehingga dia penyerapan asupan makannya berkurang, makin kurus, makin lemah, seperti itu. Ini sudah sampai masuk ke stadium AIDS. Nah, kalau udah sampai stadium AIDS ini bisa sih kita tolong untuk kita pengobatan. Nanti setelah mereka stabil, kita masukin obat antiretroviral atau obat HIV-nya, maka dia bisa hidup seperti orang normal. Jadi sebenarnya banyak kok orang-orang HIV yang minum obat secara rutin, dia bisa hidup secara normal. Ini mitos-mitos kita ada pertanyaan-pertanyaan dari biasanya sering orang, halnya telet bisa kita kira-kira ini kayaknya orang sakit TB nih, batuk-batuk, berat badannya turun gitu ya, itu bisa kita
kira-kira. Tapi kalau untuk HIV ini nggak bisa nih. Orang HIV itu mulai dari orang yang keadaannya sehat, normal-normal aja, baik-baik aja, sampai orang yang keadaannya sangat kurus itu bisa terkena HIV gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat nih yang mana sih orang kena HIV, nggak bisa kita lihat. Jadi HIV ini bisa kita lihat jika hanya dengan pemeriksaan darah. Kita tes darah baru kita bisa ketahuan bahwa orang ini adalah HIV atau tidak. Tapi jadi kita tidak bisa melihat orang HIV ketika kita melihat dari luar. Lalu kalau ditanya apakah pengidap HIV atau penderita AIDS dapat disembuhkan? Kalau HIV-nya ini tidak bisa disembuhkan secara penuh ya. Maksudnya bisa pengobatan, misalnya kalau tadi kan TB 6-9 bulan diobati sembuh, selesai. Tapi kalau HIV enggak. HIV obatnya ada obatnya. Namanya antiretroviral. Yang fungsinya adalah menekan aktivitas virus di dalam darah. Sehingga ketika kita kasih obat ARV ini, virus dalam darah ini akan tertekan dan dia tidak bisa berkembang biak dalam darah. Tapi dia ketika seorang HIV ini stop minum obat antiretroviralnya, virusnya akan aktif lagi. Jadi orang HIV ini sama seperti orang kencing manis, orang sakit darah tinggi, dia minum obatnya harus seumur hidup. Yang fungsinya adalah mengontrol penyakitnya. Jadi kalau orang HIV itu harus minum obat seumur hidup, yang fungsinya adalah mengontrol virusnya. Kalau dia minum obatnya rutin, virusnya akan ditekan, antibodinya akan meningkat, dia bisa hidup seperti orang normal. Tapi kalau dia tidak minum obat antiretroviral, virusnya akan meningkat, daya tahan tubuhnya akan turun lagi, dia akan sakit lagi, masuk ke dalam fase AIDS lagi. Nah ini bagaimana mengetahui status HIV kita? Ya hanya satu cara, yaitu dengan tes darah ya. Tes darah ini bisa dilakukan di mana saja, di seluruh puskesmas di DKI Jakarta bisa melakukan testing HIV, puskesmas kecamatan khususnya, maupun di rumah sakit tertentu. Nah untuk tes HIV ini, untuk saat ini sudah ada beberapa kriteria yang wajib melakukan tes HIV, misalnya pasien TB. Pasien TB itu wajib periksa HIV. Yang berikutnya adalah ibu hamil wajib periksa HIV. Yang berikutnya adalah calon pengantin. Saat ini di DKI Jakarta sudah punya pergub tentang testing calon pengantin, urusan kesehatan, dan salah satunya adalah tes HIV. Jadi ada beberapa kriteria di mana orang-orang itu wajib untuk testing HIV, di mana harapan kita, karena kan tadi saya bilang orang-orang yang terlihat normal ternyata bisa sakit HIV ya. Jadi kita ingin mencari pada orang-orang tersebut bisa kita tahu ada HIV atau enggak. Karena kalau kita sudah ketahui dia ada HIV, kita ada tindak lanjut ke depannya agar untuk mencegah penularan pada orang lain, khususnya tadi pada ibu hamil dan pada calon pengantin ya. Harapannya agar tidak menulari ke pasangannya dan juga tidak menulari kepada anaknya. Apa saja yang tidak menularkan HIV? Nah, ini tadi ada pertanyaannya bagaimana perilaku kita terhadap pasien-pasien TB. Nah, ini bagaimana perilaku kita terhadap pasien-pasien HIV seperti ini. Jadi kalau HIV itu tadi saya bilangin hanya 3 cairan yang bisa menularkan: darah, cairan kelamin, dan air susu ibu. Cairan lain tidak menularkan. Sehingga kalau kita bersosialisasi dengan pasien HIV tidak ada masalah ya, mau bersenggolan, bersentuhan, berjabat tangan, berenang bersama, makan bersama, menggunakan toilet bersama, ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena selama tidak ada pertukaran darah, tidak ada pertukaran cairan kelamin dan juga air as, ini kita jangan melakukan stigma maupun diskriminasi pada pasien HIV karena mereka tidak menularkan kepada orang lain jika tidak menularkan tadi. Ini pencegahannya ini biasa kita dari program kita edukasi pada masyarakat bagaimana pencegahan HIV. Yang pertama adalah abstinence. Abstinence ini adalah tidak melakukan hubungan seksual maupun tidak melakukan penyuntikan narkoba seperti itu ya. Nah ini ketika hubungan seksual sebelum memiliki pasangan yang sah. Yang kedua adalah be faithful. Be faithful itu adalah saling setia. Ini setia pada istrinya setia pada suaminya. Jadi harus saling setia ya, jangan
Kalau istrinya setia pada suami, namun suaminya menjadi hal yang beresiko. Jadi setelah abstinen, kalau tidak punya pasangan resmi abstinen, setelah punya pasangan resmi harus saling setia antara suami dan istri agar tidak terjadi penularan HIV. Nah ini kalau di program kita punya kampanye kondom juga. Jadi kalau orang-orang yang ternyata dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia sudah punya pasangan maupun tidak punya pasangan, tapi tidak bisa tahan hawa nafsu. Nah ini menggunakan kondom salah satu kampanye kita untuk pencegahan agar tidak tertular dari penyakit-penyakit yang terjadi akibat hubungan seksual, ya tidak hanya HIV saja tetapi penyakit-penyakit lain yang terjadi akibat hubungan seksual. Lalu untuk penularan melalui darah kita ada D atau drugs, ini tidak menggunakan narkoba ya, semua jenis narkoba, walaupun penularan HIV ini menggunakan narkoba jarum suntik. Tapi kalau tidak narkoba-narkoba yang lain seperti ekstasi, sabu itu kan tidak pakai jarum, tetap kita harus hindari. Kenapa? Karena itu juga bisa mencetuskan ke hal-hal yang lain sehingga terjadi penularan HIV. Dan sabu ini meningkatkan hawa nafsu manusia, jadi dia bisa melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Jadi walaupun tidak secara langsung menularkan, tapi ini bisa mengarahkan ke arah sana. Jadi pencegahan berikutnya adalah D, drugs, tidak menggunakan narkoba. Pencegahan berikutnya adalah E, equipment. Nah, kalau equipment ini adalah bagaimana kita menggunakan alat-alat yang steril ya. Misalnya bekam menggunakan jarum yang steril, mau akupuntur, mau tindik, itu juga pakai alat steril, mau bikin tato juga pakai alat yang steril. Nah, untuk transfusi darah, saat ini si PMI sudah melakukan screening darahnya agar orang-orang yang ada HIV dalam darahnya tidak digunakan darah tersebut. Nah, E ini selain equipment bisa kita juga memasukkan yang namanya edukasi. Nah, salah satunya penyuluhan tentang HIV, tentang kesehatan reproduksi, tentang narkoba kepada masyarakat maupun peserta didik ya. Kalau dalam hal ini menjadi salah satu pencegahan kita agar mereka lebih paham tentang hal-hal ini dan mereka bisa mengerti bahwa perilaku-perilaku ini bisa menyebabkan suatu penyakit yang cukup berbahaya. Nah, berikutnya adalah pencegahan dari ibu ke anak. Ini kita punya program namanya PPIA, program pencegahan penularan dari ibu ke anak. Ini tadi ya salah satunya adalah pemeriksaan HIV pada ibu hamil. Nah, ketika ternyata ibu hamilnya positif, ini harus segera diberikan antiretroviral segera. Jadi ketika ada ibu hamil yang terdiagnosa hari ini, kalau bisa hari ini pun mendapatkan obat antiretroviralnya. Kenapa? Karena akan menekan virus dalam darah ibu dan tidak terjadi penularan dari ibu ke anaknya. Untuk persalinannya kita berharap minum obat antiretroviral minimal 3 bulan, atau kalau kita periksakan virusnya sudah undetect atau supres, sudah tidak terdeteksi lagi, itu bisa lahir normal. Namun kalau belum minum ARV tapi sudah mau lahiran, mau nggak mau itu kelahirannya harus dengan secara seksio sesarea. Lalu yang terakhir adalah pemberian susu formula sebagai pengganti ASI. Tadi sudah saya katakan bahwa ASI ini membawa virus HIV dan bisa menularkan pada anaknya. Jadi kita tetap menyarankan bahwa ibu-ibu yang HIV positif itu memberikan susu pada anaknya menggunakan susu formula, tidak bisa menggunakan ASI. Apakah bisa menggunakan ASI? Bisa, asalkan ibunya sudah mengonsumsi ARV secara rutin, virus yang sudah undetect dan sudah supres, dan syaratnya harus ASI eksklusif. ASI-nya tidak boleh dicampur dengan makanan-makanan lain. Baik, mungkin itu saja dari saya tentang HIV ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semuanya dan bisa ada gambaran lah bagaimana HIV itu, bagaimana virusnya, bagaimana pemeriksaannya, dan bagaimana pencegahannya. Oke, saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Emi. Terima kasih Dr. Pramono nyari inilah Sanom. Jika ada ingin bertanya, saya
Dari SDN Malakasari 13. Halo, suara saya terdengar? Dengar, Bu. Baik, SDN Malakasari 13 dipersilahkan. Malakasari 13 dipersilahkan. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf. Ini pertanyaannya saya dari SDN 13 dengan guru KS. Barangkali untuk dokter siapa tadi Bu? Purnomo. Ya. Apakah nyamuk dapat menularkan virus? Ya. Pramono, ya Pramono. Mohon maaf, Pak Dokter, mohon maaf. Ini apakah nyamuk menularkan virus? Dapat menularkan virus? Oke, itu doang ya Bu pertanyaannya Bu. Mau langsung dijawab apa kita tunggu sampai 3 orang Sudah penanya? itu aja Bu, barangkali. Oke, itu doang ya Bu pertanyaannya Bu. Iya, terima kasih. Baik, apakah nyamuk dapat menularkan HIV? Begitu ya? Selanjutnya dari SD dipersilakan. Dari SDN UKS 01 dipersilahkan. Baik, dari SMK 45 Bapak Ali. Dari SMK 45 Bapak Muhammad Ali dipersilahkan. Baik. Baik, Pak Dokter, ada dari PK Penangan. Baik, ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Andwi ya dari SD Malakasari, dan ada beberapa pertanyaan pertama yang
mirip di room chatnya. Saya akan coba jelaskan sedikit lagi. Oke, baik, bahwa penularan HIV itu hanya 3 cairan yang bisa menularkan: cairan darah, cairan kelamin, dan juga air susu ibu. Cairan-cairan lain yang ada di dalam tubuh kita dari air mata, keringat, air liur, dan lain-lain itu, air seni juga ya, itu tidak ada penularan dari cairan-cairan tersebut. Jadi hanya 3 cairan yang dapat menularkan: darah, air susu ibu, dan cairan kelamin. Hanya 3 cairan itu saja. Ini orang yang dihisap darahnya lalu dibawa ke orang lain. Nah, kalau dinyamuk tidak bisa menularkan karena virusnya ketika keluar dari manusia itu virusnya akan segera mati. Jadi virusnya yang ketika dihisap oleh nyamuk, virus yang ada di dalam nyamuk ini akan segera dalam nyamuk. Nah, yang kedua, bukan dimasukin ke orang B darahnya. Dan itu juga tidak menyebabkan PKBM 37 Pulau Untung Jawa. Baik. Nah, kalau penanganan HIV di masa pandemi COVID ini kita tidak ada perbedaan dengan masa-masa ya normal ya tanpa pandemi. Kita tetap melakukan testing seperti biasa, ibu hamil, lalu caten itu tetap melakukan testing. Untuk pengobatan juga tetap untuk ada pertanyaan nih, apakah terhadap COVID? Nah, biasanya itu pertanyaannya tuh yang sering ditanyain. Kalau pertanyaan seperti itu, ternyata COVID itu sama seperti orang normal. Risiko tertularnya sama seperti orang normal. Risiko sakitnya pun sama seperti orang normal. Yang penting adalah ada komorbiditas atau enggak, seperti misalnya gini ya. Pada orang-orang COVID itu yang gejalanya berat, biasanya ada komorbiditas tuh, karena umurnya sudah tua, ada sakit darah tinggi, ataupun ada sakit kencing manis. Nah, itu yang menyebabkan biasanya pasien COVID agak berat. Nah, pada orang HIV juga sama. Kalau orang HIV tanpa komorbid, usia masih muda, tidak ada darah tinggi maupun tidak ada kencing manis, dia ya sehat-sehat aja, nggak ada kendala. Tapi pada orang HIV dengan komorbid yang pasiennya udah tua, ada kencing manis maupun darah tinggi, itu juga akan muncul hal yang sama, gejalanya juga cukup berat. Jadi antara orang HIV dengan orang normal dengan penyakit COVID itu tidak ada perbedaan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya nih dari SMA 111. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Dokter, ada sama apakah HIV itu bisa disembuhkan? Yang kedua, temukan antivirusnya HIV. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih pertanyaan Pak dari SMAN 111 ya. Untuk pengobatan HIV ini kalau ditanya apakah HIV ada obatnya? Ada. Obatnya ada, tapi
tidak bisa menyembuhkan sampai tuntas. Kenapa? Karena virus ini virus yang cukup pintar. Dia bisa organ-organ lain di mana antivirus ini tidak bisa menembus ke arah sana, gitu ya. Jadi virus yang ada di dalam darah ketika kita minum minum obat antiretroviral, virusnya akan mati, akan tertekan. Namun di mana ada virus-virus yang bersembunyi, misalnya contoh di dalam sumsum tulang, itu tidak ada obat yang bisa menembus ke dalam sumsum tulang. Jadi ketika orang HIV tidak minum obat antiretroviral, itu virusnya di dalam sumsum tulang akan keluar lagi ke dalam darah. Dan itu akan menyebabkan infeksi lagi di dalam darahnya. Seperti itu Pak. Jadi apakah ada obatnya? Ada, tapi tidak bisa sembuh sampai tuntas seperti orang normal lagi itu enggak ya. Maksudnya berhenti obat tuh nggak bisa gitu Pak. Jadi kayak orang kencing manis, orang darah tinggi, minum obatnya seumur hidup untuk mengontrol penyakitnya. Sama HIV juga gitu, minum obat seumur hidup untuk mengontrol virusnya dalam darah. Seperti itu Pak. Iya, baik. Makasih Dr. Pramono untuk jawabannya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu jika ingin masih bertanya mengenai HIV ini, bisa diajukan pada link chat karena kita akan masuk ke materi yang ketiga. Mengenai paparan form screening TBC. Atau masih mau? Bagaimana dokter? Masih ada yang mau tanya Kak Bu? Masih ada yang mau tanya lagi Kak Bu? Baik. Mau tanya dok? Untuk bertanya selanjutnya, Tanya saya mau tanya. Saya tadi yang ini yang. Baik, dari SDN PB 04 ya. Silakan SDN 04 dengan Bapak siapa? Bapak Refli. Baik Pak Refli, dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau nanya. Biasanya batas maksimal bertahan orang HIV/AIDS itu gimana sih Bu? Berapa tahun? Dokter, batas untuk maksimalnya. Ya, ini saya jelaskan lagi tadi. Untuk orang HIV itu ketika dia terinfeksi virus, lalu dia nggak minum obat nih ya. Kalau dia nggak minum obat, biasanya itu mulai muncul gejala ke arah AIDS-nya itu sekitar 5-10 tahun tuh muncul gejala AIDS tuh. Kadang ada yang 2 tahun pun ada yang muncul gejala AIDS-nya. Jadi kalau dia tidak minum obat itu paling lama ya sekitar 5-10 tahun lah untuk dia bertahan hidup. Karena virusnya itu kan akan menekan imunitasnya rendah, gejala AIDS muncul. Kalau gejala AIDS tidak ditangani, dia akan meninggal. Tapi kalau dia ketika dia tahu ada virus HIV, dia minum obat antiretroviral, itu bisa bertahan lama juga ya, bertahan sampai tua tuh bisa. Bahkan penelitian di Amerika, itu orang HIV yang minum obat ARV itu malah umurnya lebih panjang daripada orang normal. Kenapa? Karena dia sudah tahu ada HIV, dia gampang sakit, hidupnya dia lebih sehat gitu ya, lebih bersih, lebih sehat, dan dia malah bisa punya umur yang lebih panjang ketika dia minum obatnya secara rutin. Dan bahkan pengalaman saya dulu di layanan, saya punya pasien ARV itu sampai 20 tahun minum obat ARV itu pun ada gitu. Maksudnya dia bisa bertahan 20 tahun minum obat, itu bisa terjadi gitu. Artinya kalau orang HIV minum obat antiretroviral secara baik, setiap hari dia minum, tidak lupa, dia bisa hidup seperti orang normal hingga tua. Seperti itu Pak. Oke, baik Dok, terima kasih. Terima kasih dokter. Saya mau tanya. Pramono. Izin bertanya dong. Ibu,
SMP Untuk pertanyaannya bisa saya belum- disampaikan di link chat ya. Dari Karena Kemayoran kita akan masuk 16 untuk ke dong. materi ketiga. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan pada link chat. Tadi Kita akan masuk ke materi ketiga mengenai paparan form screening TBC yang akan disampaikan oleh Dr. John Sugiharto MPH selaku Direktur Eksekutif YKI. Kepada Bapak Dr. John Sugiharto, disilakan. Ya, terima kasih pada panitia. Selamat siang, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jelas, Pak? Ya, terima kasih. Ya, pertama saya perkenalan diri ya. Nama saya pertama saya perkenalan diri ya. Nama saya John Sugiharto sebagai Direktur Yayasan KNCV Indonesia atau YKI. Kami adalah organisasi lokal ya yang memberikan bantuan teknis kepada Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Nah, kami terima kasih untuk undangan pada hari ini dapat ikut berkontribusi memberikan